Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan dredeg, deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu, sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu, sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu, sama bapak. Bahagia bisa ketemu sama ibu, sama bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini ya kita berjumpa kembali ya, berjumpa dengan saya Bang Elbar ya. Mudah-mudahan Anda di sana dalam kondisi sehat walafiat. Saya sedang kurang sehat sebenarnya, lagi flu dan radang tenggorokan. Tapi mohon doanya semoga lekas disembuhkan teman-teman sekalian. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mereaksi atau ya silahkan Anda sampaikan komentarnya seperti apa nanti ya, terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh kiai kita, ayahanda kita ya, tuan guru kita ya, Kiai Nafis ya, perwakilan dari MUI Pusat, yang dimintai pendapatnya tentang ceramah Ustazah Oki Stiana Dewi yang menyinggung KDRT. Bagaimana pendapat Pak Kiai? Coba kita lihat berikut ini. Disampaikan oleh Pak Kiai menyikapi hebohnya atau gaduhnya warganet ini terkait dengan pernyataan dari Oki Stiana Dewi. Jadi kalau kebiasaan main film itu jangan digambarkan dalam dunia nyata. Jadi persepsinya bisa berbeda. Kalau dalam film cerita pilu kemudian action itu cakep. Tapi Nah, ini pernyataan pembuka beliau ini menurut saya ini, mohon maaf banget nih, saya mungkin agak lancang nih mengatakan bahwa ini nggak ada irisannya gitu ya, nggak ada irisannya dengan esensi yang akan dibahas. Bahkan dengan pernyataan Pak Kiai seperti ini, mohon maaf ya, ini sama saja tidak menghargai karya dari para sineas-sineas kita. Perlu diketahui Pak Kiai bahwa ya, para sineas itu sebelum dia menulis alur cerita sebuah film ya, dia juga riset ke bawah, dia harus juga riset ke keluarga, dia lihat bagaimana kehidupan secara umum di keluarga tersebut. Kenapa banyak orang bercerai ya, kenapa banyak orang KDRT ya. Dia riset itu gitu. Kemudian baru dia tuangkan dalam bentuk skenario yang nanti akan ditayangkan dalam bentuk film ya. Jadi kalau misalkan Pak Kiai mengatakan bahwa terbiasa main film, kemudian tidak jangan digabungkan dengan dunia nyata, perspektifnya berbeda, enggak juga Pak Kiai. Karena film-film yang disampaikan atau yang yang ditayangkan atau yang dihasilkan, karya-karya film yang dihasilkan oleh sineas-sineas kita juga saat ini, itu banyak sekali mirip dengan kejadian real di masyarakat. Fiksi ya, tapi seperti saya sampaikan tadi, mereka itu riset di awal gitu. Jadi sekali lagi, kalau Pak Kiai mengatakan demikian, itu sama dengan tidak menghargai karya sineas-sineas kita.
saya nggak setuju dengan itu Pak Kiai. Langsung aja to the point lah, ke ininya, ke akar masalahnya begitu. Ya. Kalau nasihat kepada orang lain tentang kasus, saya juga sudah nonton secara utuh ya. Sebenarnya menggambarkan bagaimana kesetiaan istri kepada suami dan menutup aib dalam keluarga gitu kan. Cuman barangkali ulasannya tidak lengkap. Yang sebaiknya ketika dia datang, mamanya ibunya sementara dia baru dipukul itu. Ya, saya setuju kalau uraiannya tidak lengkap Pak Kiai, betul itu. Karena memang kita manusia tidak akan pernah sempurna dalam menyampaikan apapun. Ya. Bahkan mungkin Pak Kiai juga pada saat melakukan ceramah mengedukasi masyarakat itu ada yang terselip, ada yang kelupaan. Itu sangat-sangat mungkin. Ya. Tapi bukan berarti apa yang disampaikan oleh Ustazah Oki itu tidak ada esensinya. Ya. Justru disitulah beliau ingin mengajak, beliau mengedukasi kepada masyarakat Indonesia, terutama kaum ibu-ibu, emak-emak, supaya bersabar kalau menghadapi suami. Itu sebenarnya pesan yang ingin disampaikan beliau. Ya. Kemudian video itu dipotong, dibuat narasi seenak EDW oleh siapa itu yang motongnya, sehingga justru disitulah melahirkan interpretasi yang berbeda. Disitulah melahirkan pemahaman yang berbeda. Sehingga adalah yang mengatakan Ustazah Oki menormalisasi KDRT, kan jauh sekali. Ya. Nggak ada bahasa normalisasi di situ, nggak ada. Secara eksplisit tersurat maupun tersirat juga nggak ada. Hanya untuk mengedukasi masyarakat supaya kita dalam hidup ini memang harus banyak bersabar. Karena keluarga harmonis juga kalau nggak ada rintik-rintiknya, ya, nggak ada kerikil-kerikil juga, nggak seru juga gitu. Justru setelah ada kerikil, ada pertengkaran, kemudian berakhir dengan indah, itu justru bahagia, itu harmonis. Tapi kalau adem ayam plet, ya, jangan-jangan itu justru yang nggak harmonis begitu. Ya jelaskan mamanya, kalau ditanyakan nggak hati mungkin gak usah jawab ya. Kalau dia jawab bahwa dia menangis karena rindu itu kan berarti kan bohong sama ibunya. Itu sudah nggak boleh. Yang kedua, andaikan ditanya. Nah ini juga nih, maaf ya, kurang sehat. Ini juga yang disampaikan Pak Kiai. Saya tidak tahu apakah beliau memang ini tidak sedang lupa, atau mungkin memang apa yang beliau sampaikan ini justru ini yang benar. Karena saya juga pernah dengar yang yang lain begitu. Ya. Beliau mengatakan, Pak Kiai mengatakan bahwa kalau ditanya mestinya nggak usah jawab, kurang lebih begitu tadi kan. Nah, kalau menjawab dengan cara itu tadi, ya ini rindu dengan orang tua, justru dia berbohong sama ibunya. Pertanyaan saya sederhana, kalau dia misalnya jawab dengan jujur, itu pasti keluarganya terancam berantakan. Kenapa? Karena orang tuanya, baik bapaknya maupun ibunya, itu pasti marah sama suaminya. Dan itu bisa jadi terjadi mafsadat yang lebih besar. Bisa jadi ibunya, bapaknya itu marah, mungkin memukul suaminya, bahkan bisa terjadi keributan yang lebih besar di situ. Kan mafsadatnya lebih besar, ya kan? Nah, sementara kalau dia nggak jawab, orang tuanya juga bakal curiga, dan kecurigaan itu pasti menjurus kepada KDRT, itu pasti. Karena nggak mungkin ada orang nangis, lembab matanya, nggak ada apa-apa, itu nggak mungkin kalau nggak dijawab.
Maka jawaban yang disampaikan oleh seorang istri tadi itulah jawaban cerdas menurut saya. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan keluarganya. Oke, bisa jadi suaminya belum cinta sama dia, gak cinta sama dia, sehingga kemarahannya membuat dia pukul istrinya. Tapi dengan sikap yang dia lakukan, dengan tidak menceritakan aib suaminya yang telah memukulnya, kemudian suaminya jadi sadar, ya kan? Suaminya jadi makin sayang, suaminya jadi makin cinta. Terus apakah berbohong seperti ini itu berdosa? Saya nggak habis pikir Pak Kiai kalau jawabannya kayak gitu tadi gitu. Ya mungkin saya nggak punya ilmu ini yang salah, ya. Tapi saya nggak habis pikir karena saya juga pernah dengar dari para ustadz, ya. Beliau menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi pada nomor hadis ke-1393 kalau nggak salah, ya. Orang itu nggak boleh berbohong kecuali pada 3 katanya, ya. Tidak boleh berbohong kecuali pada 3. Pertama, berarti boleh berbohong di sini. Pertama, ya, kadzibur rajulu ma'a imra'atihi litardha anhu. Ya. Bohongnya, dustanya seorang suami terhadap istrinya supaya istrinya itu ridho, supaya istrinya itu senang. Ya, misalnya ya, istri itu baru belajar masak, ya, kan sensitif biasanya. Kalau makannya dibilang gak enak, padahal makannya keasinan. Kemudian suaminya makan makanan itu, kemudian suaminya bilang, istrinya bilang, gimana Kanda atau gimana Bang? Enak. Padahal asin. Itu untuk menjaga perasaan istri. Karena kalau jujur, itu bisa jadi nanti ngambek, bisa jadi gak mau lagi masak, gak mau belajar masak, mafsadatnya lebih besar. Gitu. Ini sama sebenarnya Pak Kiai. Menurut saya nih, mohon maaf, menurut saya hampir sama kasusnya. Kalau dia jawab dengan jujur nih si istri kepada ibu dan bapaknya, ya, maka ibu bapaknya bakal marah terhadap suaminya. Mafsadatnya lebih besar. Karena ada 2 kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang tuanya. Yang pertama, dia akan marah sama suaminya, memukul suaminya atau mencari orang untuk menggebuk suaminya sebagai pelampiasan atas dendam, di mana suami anaknya tadi memukul anaknya, begitu kan? Memukul istrinya, ya. Itu kan mafsadat yang lebih besar. Kemudian yang kedua, ya, dia akan tarik anaknya, dia bawa pulang anaknya dan minta anaknya bercerai dari suaminya. Sementara mereka sudah punya anak. Kalau begitu kan keluarganya jadi berantakan ini suami istri. Ya. Maka dengan dia menjawab, saya rindu sama ayah ibu. Ketika ibu datang, doa saya dikabulkan. Sehingga yang ada bahagia, orang tuanya bahagia, suaminya jadi bahagia, makin sayang, makin cinta sama istrinya. Bisa saja minta maaf sama istrinya. Apakah yang begini itu berdosa Pak Kiai? Itu pertanyaan saya. Bahkan saya pernah dengar dalam sebuah kaidah usul fiqh atau fikih gitu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Meninggalkan mafsadat itu lebih utama untuk mendapatkan maslahat. Ya. Jadi tinggalkan mafsadatnya, ya, karena mafsadatnya nanti bisa jadi berantakan begitu kan. Nah, dengan berbohong untuk mendapatkan masalih, selamat semuanya, islah semuanya, bahagia semuanya, begitu.
usah jawab, diam saja. Tapi apakah perlu cerita ke ibu atau tidak? Mungkin kalau pas lagi emosi memang udah benar tidak perlu cerita. Tetapi itu harus diselesaikan dengan cerita kepada orang yang tepat. Umpamanya bercerita kepada siapa yang paling disegani, gurunya, cerita kepada gurunya agar gurunya memberi nasihat kepada suaminya yang melakukan kekerasan. Kalau tidak. Nah, kalau ini betul-betul saya setuju 1000%, ya. Karena memang harus begitu. Ya. Damaikanlah keluarga itu dengan kita datang kepada orang yang kita segani, para ustadz. Kalau Anda datang ke lawyer, proyek buat mereka. Ya. Kalau Anda datang kemana itu, nanti Anda disuruh untuk bisa saja. Padahal mempertahankan keluarga Anda, mempertahankan keluarga itu jauh lebih utama. Ya. Karena yang paling perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah kan perceraian. Abghadul halali indallah at-talaq, katanya kan, hadis kalau nggak salah itu. Ya. Perbuatan yang halal tapi amat dibenci oleh Allah itu kan perceraian. Nah, daripada kita dibenci sama Allah, mendingan bersabar, pertahankan keluarga. Ya. Kecuali kalau misalkan dipukulnya sudah nggak tanpa batas waktu, itu harus itu. Tapi kalau cuma dipukul sekali, tempeleng sekali atau digoret sekali, apa itu harus jadi KDRT? Apa itu KDRT? Saya juga sampai sekarang nggak ngerti itu definisi KDRT. Batasan KDRT itu kayak gimana sih? Apakah nempeleng sekali sama yang sampai jontor itu sama dengan KDRT? Nempeleng sekali nih, apakah itu KDRT? Atau yang sampai jontor itu KDRT? Kalau cuman misalnya sekali saja ditempeleng, kemudian itu disebut KDRT, kemudian gegara itu menyebabkan perceraian, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Aduh, sayang. Padahal ketika bersabar dalam ketaatan dan ketakwaan, itu Allah akan kirim malaikat untuk mendamaikan. Allah akan kirim bantuan. Yang penting berdoa. Kalau ada suami yang galak, suami yang bengis, berdoa semoga diluluhkan oleh Allah. Lihat anak-anak kita, kalau orang tuanya bercerai, anaknya kehilangan induk. Saya alhamdulillah 15 tahun berkeluarga, bertengkar sering, tapi endingnya romantis, nggak pernah mukul, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau nggak sabar, meskipun bertengkar itu bisa jadi ujung-ujungnya pisah. Ya. Bisa juga coba dari yang paling berpengaruh siapa agar menghentikan kekerasan itu. Bisa juga dengan cara arbitrase, hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Dari pihak besan, orang tua membicarakan hal itu, gimana menasihatin sang anak, suami atau menantu itu, suaminya perempuan atau menantu, atau anaknya orang tuanya, agar dia tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kita setuju sekali dengan ini. Kalau sudah tidak bisa diatasi oleh keluarga sendiri, maka memang kita harus ke orang yang kita segani. Kalau nggak bisa juga ke orang yang kita segani, maka harus ke tahkim. Ya. Dari keluarga perempuan ada yang datang yang netral, keluarga laki-laki ada yang datang yang netral. Kemudian bicarakan di situ solusinya. Ya. Kalaupun sudah tidak bisa juga, baru nanti menjurus kepada mungkin dengan berpisah itu lebih baik. Tapi kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan teman-teman sekalian. Ya. Pertahankan. Dan makin juga ya,
Suami juga tidak boleh juga dikit-dikit marah, dikit-dikit bentak, dikit-dikit ini itu, ya. Apalagi mukul, nggak boleh, memang nggak boleh itu. Kita boleh mukul istri itu kalau dia sudah melanggar syariat. Itu pun nggak boleh pada tempat-tempat yang berbahaya. Wajah nggak boleh berbahaya. Bolehnya di tempat-tempat yang tidak sakit, yang tidak membahayakan juga, ya. Di paha, di pantat, itu baru boleh. Jangan Anda jontosnya di hidung, jontosnya di mata. Itu suami belekuk namanya itu. Ya. Semarah-marah kita, ya, boleh kita mukul, tapi nggak boleh sampai menyakiti. Ya, cukup sekali saja sebagai apa ya? Sebagai pelampiasan, mungkin pelampiasan ya. Tapi bukan berkali-kali. Siapa tahu dengan itu sebagai syarat sehingga marah kita jadi hilang dan kita juga jadi sadar, ya kan? Kemudian setelah itu beristighfar dan jangan ulangi lagi. Sekali lagi, karena mungkin kalau istri sudah susah diatur melanggar hukum syariat, ya, keluar tanpa izin suami, kemudian cipcus dengan bukan mahramnya, wajar kalau kita itu marah. Karena kalau nggak marah itu namanya dayus, ya, nggak peduli sama istri, nggak peduli sama kelakuan istri di luar, itu dayus namanya. Sementara kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Itu besar tanggung jawabnya. Jadi sekali lagi Pak Kiai mohon maaf, ya, pernyataan-pernyataan di awal itu barangkali saya juga tidak tahu apakah memang, jujur saya masih bertanya sampai sekarang, apakah kalau berbohong untuk maslahat yang lebih besar, ya, seperti kasus tadi itu masih berdosa, berbohong sama itu ibu itu masih berdosa atau seperti apa, ya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, ya. Bagi yang setuju mangga di komen di bawah, bagi yang tidak setuju juga silahkan di komen di bawah. Ya, siapa tahu nanti Anda menemukan jawaban yang jauh lebih memuaskan dari yang lain, ya. Saya kebetulan masih belajar, tapi saya kok melihat ini kok semua hujatan gitu, kok nggak ada ngambil dari sisi positifnya. Saya coba melihat dari sisi positifnya. Ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh Ustazah Oki. Bersabarlah karena Allah Maha cinta terhadap orang-orang yang bersabar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.